Yang satu siapa? Belum tuh. Satu-satu bahannya apa aja kan? Satu-satu bahannya apa aja? Ya baik, ini sebagai pelaku ya, yang juga adalah supir pribadi dari saudara Karen. Ya. Yang kedua ini siapa? Inisial H dan MJ. Ya. Dia sebagai perantara. Ya oke, itu aja ya. Supir, ya, silakan dibawa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ya dari Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Metropolitan Setiabudi akan melaksanakan press release terkait kasus penggelapan yang dilakukan oleh supir pribadi dengan pelapor saudara Karen Delano. Jadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, saudara Karen Delano didampingi oleh kuasa hukumnya, ya, saudara Sandi Arifin, membuat laporan ke Polsek Metropolitan Setiabudi untuk melaporkan supir pribadinya berinisial FS yang melakukan penggelapan mobil atau kendaraan pribadi dari saudara. Adapun tempat kejadian, mobil tersebut dibawa dari salah satu apartemen di daerah Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang merupakan tempat tinggal saudara Karen Delano. Selanjutnya ada 5 orang yang terlibat dalam kasus penggelapan tersebut, yakni yang pertama adalah FS, 54 tahun, adalah supir pribadi dan juga sebagai pelaku penggelapan. Yang kedua inisial MJ, 42 tahun, sebagai pelaku penadahan ataupun perantara penjualan unit kendaraan. Yang ketiga inisial H, 41 tahun, ya, perannya adalah pelaku penadahan ataupun perantara penjual. Selanjutnya yang keempat inisial A, dan yang terakhir adalah inisial TZ. 2 pelaku tersebut ya, berstatus DPO, ya, di mana mereka berperan sebagai yang membeli, ya, ataupun juga menadah mobil expander dengan nopol B1625 DFF milik saudara Karen Delano. Bisa dilihat di samping mobilnya. Selanjutnya barang bukti yang diamankan 1 unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam tahun 2021 dengan nopol B1625 DFF atas nama atau kepemilikan saudara Karen Delano. Juga turut diamankan uang tunai sebesar Rp900.000, sisa hasil uang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku FS, ya, atau supir.
Selanjutnya diamankan juga 1 unit handphone dengan SIM card ya atau milik supir pribadi dengan inisial FS. Dan juga yang terakhir, barang bukti yang diamankan 2 buah plat nomor palsu dengan nopol F1702ZN. Kronologis bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, supir pribadi atau pelaku bernama FS melakukan penggelapan dan atau melarikan unit kendaraan milik saudara Karen dengan jenis mobil Expander, di mana FS tersebut ya, atau pelaku baru bekerja selama 7 hari bersama saudara Karen Delano. Dan selanjutnya pada hari yang sama ya, sekitar pukul 16.00 WIB, saudara Karen Delano didampingi kuasa saudara Sandi Arifin membuat laporan polisi. Setelah itu tim unit Reskrim Polsek Metro Setiabudi ya, yang dipimpin oleh AKP Bakhtiar melakukan penyelidikan dengan petunjuk awal adalah data pribadi yang memang sudah diketahui oleh saudara Karen Delano ya, sehingga kami beserta tim melakukan penelusuran terhadap titik-titik yang kami duga sebagai tempat tinggal daripada saudara FS atau pelaku. Dari penelusuran tersebut ya, kami mendapatkan informasi bahwa saudara FS atau pelaku ya, telah meninggalkan tempat tinggalnya selama ini yang berada di wilayah Depok dan melarikan diri ke daerah Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya tim bergerak ya, menuju ke Bandung. Nah, dan kami juga di backup ya, oleh anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, sehingga pada hari Sabtu September 2023 sekitar pukul 16.00 pelaku berinisial FS dapat diamankan di salah satu food court mall yang berada di wilayah Bandung, Jawa Barat, di mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut ya, yang bersangkutan sedang makan bakso ya. Jadi yang bersangkutan refleks dan kaget ya, juga turut menyampaikan ya, karena yang bersangkutan kaget dapat ditemukan sampai di titik tersebut. Setelah itu dilakukan penyelidikan secara mendalam ya, sehingga dilakukan pengembangan sehingga pada tanggal 3 Oktober tim melakukan penangkapan terhadap tersangka MJ dan H ya, yang baru saja ditampilkan ya. Selanjutnya tim ya mengorek keterangan dari 2 pelaku tersebut, yang dimana bahwa FS telah menyerahkan kendaraan tersebut ya, dengan perantara tersangka MJ dan H. Unit kendaraan tersebut dikuasai ya, dengan pelaku inisial A dan TZ. Dari keterangan tersebut ya, tim bergerak kembali setelah mendapatkan informasi ke daerah Balaraja ya, di Banten berarti. Selanjutnya dilakukan penggerebekan ya,
dapat berhasil diamankan 1 unit kendaraan expander milik saudara Karen Delano, sehingga berhasil ditemukan ya, kendaraan tersebut pada tanggal 4 Oktober. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari para pelaku, bahwa FS mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan milik Karen Delano sebesar 35 juta rupiah. Selanjutnya tersangka H mendapatkan keuntungan sebanyak 13.500.000 rupiah. Untuk tersangka NJ sendiri mendapatkan keuntungan sebesar 1.500.000 rupiah. Ya, adapun 2 tersangka yang melakukan pembelian ya, atau menadah dengan tersangka A serta tersangka TZ yang berstatus DPO, 2 pelaku tersebut membeli ya, atau bertransaksi sebesar 50 juta rupiah untuk 1 unit kendaraan expander milik saudara Karen Delano. Dan selanjutnya tersangka FS ya, dari hasil pemeriksaan kami kenakan pasal 372 KUHP terkait penggelapan. Dan keempat tersangka lainnya ya, kami kenakan pasal 372 junto 480 ya, ayat 1 dan 2 KUHP terkait penadahan. Demikian kasus ya, yang dapat kami sampaikan dan telah kami ungkap terkait laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Karen Delano. Setelah ini ya, kami akan memberikan beberapa kesempatan ya untuk rekan media untuk menanyakan ya, jika ada yang masih menjadi pertanyaan. Silakan. Motifnya sendiri awalnya menurut pengakuan tersangka. Baik, untuk motif sendiri dari keterangan pemeriksaan ya, tentunya motif ekonomi ya, karena yang bersangkutan sebelumnya bekerja sebagai supir online ya, namun karena yang bersangkutan tidak memiliki unit kendaraan sendiri ya, pelaku melamar sebagai supir pribadi. Jadi motifnya adalah sementara ekonomi. Namun dengan pola yang ada ya, dan itu masih dalam pemeriksaan intensif ya, keterkaitan apakah pelaku ini sudah sering ya, melakukan modus serupa sebelum adanya laporan polisi dari saudara Karen Delano. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ya. Sejauh ini untuk mencari BPO sudah dilakukan apa saja? Nah, itu nanti silakan Pak Kanit. Baik, terima kasih. Terkait dengan upaya kita dalam rangka mengejar DPO, ya, saat ini anggota kita juga sudah kita sebar di lapangan. Artinya kita mohon doanya kepada teman-teman media supaya juga DPO kita ini bisa segera kita amankan. Ada lagi? Pak, dari hasil pengembangan para penadah, mungkin apa aja Pak yang dihasilkan? Yang di penadah tadi yang ya. 2 orang, mungkin perkembangannya seperti apa? Apakah mereka merupakan jaringan atau gimana? Ya, sementara ini
kita masih melakukan pendalaman, ya, artinya terkait dengan peran-peranan mereka, terus juga terhadap pelaku-pelaku yang kita amankan, tentunya masih kita lakukan pendalaman. Untuk Karen dong, gimana perasaannya mobil bertemu? Gimana Pak? Perasaannya gimana mobil bertemu? Bersyukur sekali, dan ini yang menjadi kagum buat saya karena tim kepolisian dari Polsek Budi cepat sekali, tanggap sekali, sigap sekali. Ini di luar dari perkiraan saya sebenarnya. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya, ini pengalaman saya pertama, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi ya buat semua masyarakat untuk lebih berhati-hati. Namun saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Jakarta Selatan, khususnya Polsek Metro Setiabudi, buat bantuannya, buat kerja kerasnya, karena ya hari ini teman-teman bisa melihat sendiri mobilnya utuh, walaupun saya belum lihat ya nanti sampai dalam gimana. Jangan sampai setirnya hilang. Kemarin Pak Kapolsek juga sudah setirnya hilang, bercanda deh. Tapi sekarang kita bisa lihat sama-sama mobilnya utuh, baik. Ini menjadi pembuktian bahwa teman-teman kepolisian memang betul-betul bisa membantu kita, dan sungguh saya bisa bersyukur dan berterima kasih buat semua juga teman-teman media, juga di sini yang dari awalnya orang pagi-pagi, saya lagi syuting pagi-pagi Ambiar waktu itu, dan Bang Sandi langsung bilang siang ini kita langsung melapor ke Polsek Setiabudi. Itu aja. Ya. Ketemu sama pelaku gimana caranya? Melalui orang kah atau melalui yayasan? Oh, itu sudah saya jelaskan ya. Jadi saya kenal Bapak ini dari sahabat saya, teman sekerja sebenarnya. Sahabat saya ini seorang fashion stylist. Jadi Bapak ini dipakai sesekali, bukan supir pribadi. Sesekali dipakai untuk pekerjaannya teman saya, kalau memang lagi sibuk sekali dipanggil. Makanya kenapa saya bisa menerima supir ini, karena dia punya kepribadian yang baik katanya. Jadi tidak pernah ada kasus, tidak pernah ada masalah. Dan tentunya sahabat saya ini mau menolong saya, karena kan teman-teman tahu kalau saya baru pulang dari Korea kemarin, 16 hari saya di Korea. Waktu saya pulang, supir saya yang lama mengundurkan diri sebelum saya pulang, maksud saya. Jadi sampai di Jakarta saya cuma bilang sama manajemen saya butuh supir karena hari Senin saya sudah kembali ke TV. Nah, supir inilah di hari Selasa tanggal 19 September mulai kerjanya sama saya itu. Tadi kan sudah ketemu lagi nih, mungkin ada perubahan apa di dalam diri ketika melihat pelaku? Perubahan apa maksudnya? Ya perasaannya siapa? Perasaan saya atau dia? Perasaan Saya. Wah, ini karena nggak pernah terpikirkan kalau saya tuh harus berurusan yang cukup panjang. Yang membuat saya juga capek tuh, maksudnya saya sebenarnya nggak mau berurusan dengan kasus seperti ini, tapi mungkin dengan kejadian ini bisa jadi inspirasi kan buat semua teman-teman untuk, kalau ditanya saya ketemu Bapak ini gimana perasaan saya, kesel memang. Malah sebelum ketemu tuh saya marah tentunya. Tapi waktu saya ketemu, wah itu campur aduk ya. Karena dia orang tua sekali bahkan. Jadi saya malah diingatkan, saya bingung juga kemarin waktu kalau manajer saya marah, tapi saya duduk sebelah manajer saya. Karena gak nyangka gitu, usia kan gak panjang, beliau udah tua banget gitu. Jadi saya ngerasa, saya coba bertanya sama dia kenapa saya gitu. Dan kenapa baru sekarang gitu dia melakukan itu, karena dia udah tua sekali. Jadi kalau ditanya, saya ada kasihannya, saya ada marahnya, tapi ini dia pergumulan.